Oke, jadi gini, sejak video saya tentang saham beberapa bulan yang lalu, banyak yang request bang di KID mending bikin playlist aja tentang saham. Nah, saya pikir kenapa enggak ya sambil kita sama-sama belajar tentang saham. Bukan saham aja sebenarnya, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa tetap dapat uang di kondisi pandemi seperti ini, di mana PPKM seperti ini, kondisi sulit cari uang lah pokoknya. Dan saya belum tahu nama segmennya apa atau nama playlistnya apa. Jadi buat kalian yang nonton bisa tulis ide di kolom komentar kira-kira nama segmennya atau nama playlistnya enaknya apa. Dan yang namanya saya pakai akan saya kasih 2 lot saham BBRI. Tapi harus pakai ajaib ya. Buat kalian yang mungkin belum punya ajaib silahkan download dulu linknya di deskripsi. Jadi nanti akan saya langsung kirimkan ke platform ajaib kalian. Kenapa harus pakai ajaib? Karena saya pribadi pakai ajaib karena transaksi fee-nya itu rendah, terus juga bisa dapat koin gratis, dan video ini juga berpartnership dengan ajaib. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang saham versus kripto. Mana sih yang lebih baik antara saham atau kripto? Disclaimer dulu ya, ini adalah pendapat pribadi saya. Jadi kalau misalkan kalian punya pendapat yang berbeda, bebas. Kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Untuk membahas mana yang lebih baik antara saham atau kripto untuk investasi, kita harus tahu dulu pengertian dari keduanya. Kalau untuk saham sebenarnya udah saya bahas panjang lebar, durasi videonya udah setengah jam lebih ya di video yang di sini. Intinya saham itu adalah bukti kepemilikan, surat bukti kepemilikan kita di sebuah perusahaan. Jadi kita juga ikut menjadi pemilik. Gila gak ya? Kalian punya 1 lot saham BBRI aja, berarti sama juga kalian adalah pemilik BBRI. Walaupun mungkin hanya 0,000% lah kalau 1 lot itu. Jadi gampangnya kayak kalian beli motor atau rumah. Kalau motor kan kalian dapat BBKB, kalau rumah kalian dapat SHM. Surat bukti kepemilikan kalau kalian punya motor dan juga rumah tersebut. Sedangkan cryptocurrency sesuai dengan namanya, yaitu currency, berarti mata uang kripto. Cuman beda dengan mata uang seperti rupiah atau USD yang ada fisiknya, ada koin, ada kertas lembar. Kalau cryptocurrency mata uangnya digital, hanya ada di dunia maya, nggak ada di dunia nyata, beda dimensi. Jadi kalau dari sisi pengertiannya, kedua instrumen investasi ini berbeda. Kalau saham lebih ke modal yang kita percayakan ke perusahaan agar perusahaan tersebut berkembang. Dan kalau perusahaan tersebut berkembang, harga sahamnya naik. Kita beli di harga rendah, sahamnya naik, kita jual. Tapi kita juga bisa dapat dari profit saham tersebut yang namanya adalah dividen yang biasanya akan dibagikan tiap tahun. Sedangkan kalau kripto mirip seperti money exchange. Jadi kalau misalkan kalian beli dolar harganya 9.000, terus sekarang kan 14.000. Terus kalian jual di harga 14.000. Kalian bisa dapat profit dari margin 14.000 ke 9.000 tadi. Cuman kalau kripto dia tidak ada dividen, tidak ada bagi hasil keuntungan. Jadi kalau secara tujuan investasi sebenarnya sama ya, baik saham atau kripto. Beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Nah, sekarang balik ke pertanyaan. Kalau seperti itu mending invest di saham atau di kripto? Sabar dulu. Sebelum kita masuk ke situ, kita jelaskan dulu apa keuntungan untuk invest di saham dan apa keuntungan untuk invest di kripto beserta kekurangannya juga. Pertama, ada yang namanya jam pasar. Kalau di saham, jam buka pasarnya itu weekday, Senin sampai Jumat, dan jamnya itu mulai jam 9 sampai jam 3 sore sekarang. Sedangkan di kripto ini 24 jam non-stop. Nah, kalau saya pribadi, jam buka pasarnya saya lebih suka kripto karena dia 24 jam non-stop. Kenapa? Karena saya itu bangunnya siang ya, kadang jam 1 siang karena kalau malam saya bikin video. Dan kalau bangun jam 1 siang berarti saya hanya punya waktu 2 jam untuk transaksi di saham. Sedangkan kalau di kripto jam bukanya ini 24 jam. Kalian mau transaksi jam berapapun, kapanpun itu bisa. Tapi buat kalian yang mungkin gak seperti saya yang terbiasa bangun pagi, ya oke-oke aja kalau misalkan mau transaksi di pasar saham, asalkan yaitu ingat ya, jam bukanya itu jam 9 sampai jam 3 sore, Sabtu Minggu dia tutup. Dan poin kedua kita bisa lihat dari analisanya. Di saham ada yang namanya analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Di kripto ada juga analisa teknikalnya karena dia juga pakai candle. Cuman untuk analisa fundamentalnya ini lebih sulit dibaca daripada di saham. Kalau di saham itu di platform ajaib kita langsung bisa lihat tuh untuk analisa fundamentalnya. Jadi kita bisa lihat laporan keuangan perusahaan, berapa labanya dari tahun ke tahun, dan pembukuan yang lainnya. Lengkap banget di ajaib. Karena seperti yang saya bilang tadi, saham adalah bukti kepemilikan kita dari sebuah perusahaan. Maka perusahaan tersebut wajib untuk memberikan laporan keuangannya kepada kita sebagai publik. Sedangkan kalau kripto, menurut saya sekarang analisa fundamentalnya ini lebih susah dibaca. Kalau dulu masih fun-fun aja, kita masih bisa lihat market cap-nya, kita masih bisa lihat blockchain-nya ini aman atau enggak, bisa dihack atau enggak, dan juga kita bisa lihat jumlah permintaannya juga seperti apa. Kalau sekarang menurut saya analisa fundamental pokok
dari cryptocurrency adalah tweet Elon Musk ya. Jadi tweet Elon Musk itu impactnya bener-bener gede banget. Contoh realnya adalah ketika sebelum tanggal 8 bulan apa yang lalu ya, yang Elon Musk itu mau tampil di SNL tanggal 8. Sebelum tampil di SNL, koin Doji itu naiknya gila-gilaan berhari-hari. Setelah Elon Musk tampil di SNL, wah gila, turunnya juga gila-gilaan berhari-hari. Dan itu juga nyangkut banyak ya, teman saya juga nyangkut itu si Frisma yang biasanya jadi host. Jadi lumayan, jadi untuk market kripto ini sekarang menurut saya agak susah dibaca analisa fundamentalnya. Fluktuasinya itu benar-benar gede banget. Saham itu fluktuasinya udah gede menurut saya, tapi kripto lebih gede. Ngomongin soal fluktuasi, kalau di saham itu ada wasitnya ya, ada BEI atau Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau misalkan ada saham yang anomali, dia naiknya terlalu tinggi, kalau nggak salah sekitar 27% naik, itu akan ada arah atau auto reject atas. Jadi marketnya akan ditutup khusus untuk saham tersebut karena dia anomali nih. Sedangkan kalau misalkan turun juga ada yang namanya ARB atau auto reject bawah. Kalau nggak salah sekarang sekitar 7%. Jadi kalau turun 7%, khusus untuk saham tersebut akan ditutup, nggak bisa transaksi lagi. Makanya saya bilang ada wasitnya. Sedangkan kripto nggak ada wasitnya sama sekali, 24 jam non-stop. Kalau misalkan sehari dia turun 50% ya hayu aja. Sehari dia langsung ambles abis 0 rupiah, ya bisa aja karena dia nggak ada wasitnya. Terus kalau dari segi legalitas, saham lebih legal karena diakui oleh negara. Ada wasitnya tadi yaitu Bursa Efek Indonesia dan juga diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk saham yang mau IPO itu syaratnya banyak banget lah, harus melalui proses yang benar-benar banyak. Sedangkan kripto khusus untuk di Indonesia itu belum diakui. Dan saya lihat banyak banget koin yang bisa bermunculan ya, koin-koin micin istilahnya, yang IPO jadi tiba-tiba muncul gitu. Dan di market cap sendiri saya lihat ada beribu-ribu lebih koin cryptocurrency. Sedangkan di saham itu nggak sampai 1000. Kalau nggak salah terakhir itu sekitar 700-an saham yang sudah ada di Bursa Efek Indonesia. Tapi walaupun kripto ini belum legal secara negara, dia tetap bisa menjadi alat pembayaran. Lah, kok bisa? Kalau rupiah itu adalah alat pembayaran yang diakui oleh negara. Jadi bisa digunakan secara nasional. Bahkan dunia ya, asalkan negara tersebut menerima rupiah juga. Sedangkan kripto belum diakui secara nasional sebagai alat barter atau uang. Cuman masih tetap bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Karena asalkan kedua belah pihaknya itu setuju. Contohnya saya sama Tomo nih, saya punya Bitcoin, Tomo juga punya wallet Bitcoin. Dan saya mau beli HP misalkan ya, saya mau beli HP-nya Tomo. Tom, saya beli HP-mu deh tapi pakai Bitcoin ya. Asalkan Tomonya mau, berarti ada kesepakatan antara saya dan Tomo. Jadi saya mengakui kalau Bitcoin ini adalah alat pembayaran tapi khusus saya dan Tomo, nggak bisa digunakan secara global. Dan enaknya kalau misalkan kita cryptocurrency ya, kita invest di kripto, misalkan kalian punya Bitcoin, kalian bisa menggunakan Bitcoin tersebut untuk beli Ethereum. Sedangkan kalau di saham, kalau misalkan kalian punya BBRI, lot BBRI kalian ini nggak bisa digunakan untuk beli saham yang lain. Harus diuangkan dulu baru bisa beli si BBCA-nya. Nah, dari beberapa poin di atas, sekarang kembali lagi ke pertanyaan, lebih baik invest di saham atau di kripto? Sebenarnya disesuaikan aja ya dengan profil kalian. Kalau kalian mau masuk ke platform manapun, contohnya di Ajaib ya, kalian akan dikasih pertanyaan untuk menentukan profil kalian. Jadi kalian itu mampu menanggung resiko loss berapa persen. Kalau misalkan hanya 2%, biasanya akan diarahkan ke reksadana. Kalau misalkan kalian lossnya itu bisa tembus, mungkin kalian bisa menerima 30%, biasanya akan diarahkan untuk invest ke saham. Sama seperti itu, kita harus tentukan dulu profil kita. Kalau misalkan profil kalian itu orangnya berani banget, kalian bisa invest di kripto. Dan kalau misalkan kalian pengen yang lebih aman, kalian bisa invest di saham. Sebenarnya sama aja ya, keduanya ini high risk high return menurut saya. Cuman kripto ini lebih gila lagi. Kenapa? Karena dia nggak ada wasitnya, nggak ada BEI tadi yang mengatur untuk auto reject atas, auto reject bawah, atau transaksinya itu istilahnya ya ada wasitnya tadi. Kalau kripto ini kan 24 jam non-stop gitu ya. Mau turun 100% pun juga hayu gitu kalau misalkan di kripto. Terus kalau di saham juga ada dividen atau pembagian profit dari laba perusahaan. Contohnya kalau misalkan kalian hold saham BBRI 10 tahun gitu misalkan ya, dan tiap tahun BBRI membagikan dividen atau membagikan profit. Jadi misalkan nih 1 tahun BBRI itu profitnya 1 triliun, jadi dibagikan ke semua pemilik saham. Biasanya persentasenya beberapa persen gitu. Tanpa harus menjual saham kalian masih bisa mendapatkan profit. Sedangkan kripto karena berbeda pengertian tadi ya, kripto ini hanya bisa kita
beli rendah, jual harga tinggi. Itu aja, nggak ada dividennya. Karena pengertiannya berbeda. Kalau saham itu lebih ke modal perusahaan yang kita percayakan ke perusahaan tersebut agar berkembang. Kalau kripto adalah ya istilahnya kita beli kayak di money exchange gitu. Kalau misalkan kita beli dolar 9.000, kita jual di 14.000. Jadi profitnya dari margin 14.000 ke 9.000 tadi. Kalau saya pribadi antara saham atau kripto, saya pribadi nih ya, mungkin kalian bisa beda. Kalau saya akan memilih saham. Kenapa? Karena profil saya adalah untuk invest jangka panjang. Jadi saya yakin saham blue chip ya, saham yang LQ45, itu kalian bisa lihat di BEI saham LQ45 itu apa aja. Contohnya misalkan BBRI atau BBJA saya hold selama 10 tahun gitu, nggak saya apa-apain. Dan saya punya keyakinan itu pasti naik karena dari recordnya BBJA itu tiap tahun naik 20%. Tapi walaupun saya yakin, tetap disclaimer dulu, kalian harus tetap memberikan atau mencari analisis dari saham tersebut. Jadi jangan ikut-ikutan teman-teman kalian bilang, oh ini beli BBCA besok akan naik. Tapi kalian nggak melakukan analisis, wah itu salah besar ya. Karena saya lihat di sosial media sekarang kayak banyak banget pom-pom. Pom-pom itu adalah ajakan untuk membeli saham tertentu biar saham mereka itu naik gitu. Jadi jangan terkena pom-pom kalau kalian nggak melakukan analisis. Kalau di kripto, tukang pom-pomnya itu gila ya, impactnya gede banget. Elon Musk. Jadi dia tweet satu kali aja bisa menurunkan Bitcoin bisa sampai 12% loh ya. Turunnya Bitcoin 12% itu gede banget. Jadi saran saya, kalau misalkan kalian mau investasi dimanapun sebenarnya ya, harus melakukan analisis. Kalian misalkan buka usaha nyewa ruko gitu kan, kalian pasti akan melakukan analisis. Oh ini tren marketnya seperti apa sih? Ruko di sini rame nggak sih? Ramenya jam berapa sih? Sama seperti itu, investasi di saham atau di kripto kalian juga harus melakukan analisis. Jangan hanya karena pom-poman terus kalian melakukan investasi. Nanti kalau misalkan turun harganya, teman kalian yang pom-pom itu kalian musuhin. Wah itu salah besar ya. Dan intinya mending invest di kripto atau di saham sebenarnya harus disesuaikan dengan profil kalian. Tapi kalau kalian tanya saya, Mas Dika, kalau saham atau kripto pilih mana? Saya pribadi saya akan pilih di saham. Kenapa? Karena lebih aman. Memang kekurangannya saya nggak mungkin bisa profit 1000% dengan waktu yang singkat gitu, nggak mungkin. Karena ada wasitnya tadi, ada auto reject atas, auto reject bawah, dan juga kalau Sabtu Minggu dia tutup. Sedangkan kripto 24 jam non-stop. Dia bisa profit 1000%, tapi dia juga bisa rugi 1000% juga. High risk, high return. Kalau di saham saya masih bisa tidur dengan tenang gitu ya. Karena kata Pak Andre ya, Pak Andre yang Teknolib, channelnya kalian bisa subscribe juga. Orang main invest itu adalah orang yang sudah terpenuhi 4 kebutuhannya. Jadi dari segi life, makan itu sudah terpenuhi, rumah sudah terpenuhi, hobi sudah terpenuhi. Intinya sudah terpenuhi semua, langsung bisa main investasi. Jadi kalau misalkan uang di investasi tersebut istilahnya rugi, kita masih bisa tidur dengan tenang. Nggak gila gitulah ya. Karena sekarang saya lihat banyak pemuda-pemuda yang utang online terus main saham karena pom-poman. Waduh itu gak bakalan bisa tidur sih ya menurut saya. Orang investasi itu harusnya masih bisa tetap tidur dengan tenang. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.